Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi akuntansi untuk KD 3.12 aktiva tetap. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, karakteristik atau ciri-ciri dari aktiva tetap dan bagaimana cara memperolehnya aktiva tetap tersebut. Kemudian aktiva tetap itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang maksud dan tujuannya tidak untuk diperjualbelikan dan dapat dipergunakan dalam operasional perusahaan. Pengertian aktiva adalah harta yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional dan dapat digunakan berulang-ulang serta umurnya lebih dari 1 tahun. Aktiva secara umum adalah merupakan properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap memiliki sifat jangka panjang dan tidak diharapkan untuk dikonsumsi atau dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Aset tetap berbeda dari barang inventaris karena barang inventaris dibeli dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali secara langsung atau dapat digabungkan ke dalam produk yang akan dijual. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari aktiva tetap: 1. Digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, harganya cukup mahal. Yang ketiga, tidak diperjualbelikan. Yang keempat, masa manfaat atau dapat dipergunakan berulang kali dan lebih dari 1 tahun. Adapun jenis-jenis aktiva yaitu ada 2, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Yang berwujud adalah tangible asset dan yang tidak berwujud adalah intangible asset. Oke, macam-macam aktiva tetap atau jenis-jenis aktiva tetap yang berwujud. Ada bangunan, kemudian ada tanah, mesin, dan kendaraan. Oke, inilah contohnya kendaraan. Kemudian yang berbentuk kedua adalah bentuk bangunan. Ini berarti include dengan tanahnya di situ. Oke, kemudian aktiva tidak berwujud. Yang tidak berwujud adalah bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat bentuknya. Pengertian dari aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset ini menunjuk pada aset dari perusahaan yang tidak berbentuk fisik dan memiliki sifat aset jangka panjang. Aktiva tidak berwujud milik perusahaan ini tidak ditujukan untuk menjual suatu hari nanti. Seluruh aktiva tidak berwujud akan dikelola untuk menghasilkan keuntungan untuk operasional perusahaan. Berdasarkan definisi dari aktiva tidak berwujud ini, maka dapat dimengerti bahwa keberadaannya sangat penting untuk perusahaan, namun ada beberapa bentuk dan jenis berbeda dari aktiva tidak berwujud atau intangible asset. Jenis-jenis aktiva tidak berwujud yaitu yang pertama adalah hak cipta. Ini adalah hak membuat sesuatu, contohnya adalah pengarang lagu. Ini dia merupakan memiliki ciptaan, yaitu sebuah lagu. Kemudian hak paten. Hak paten ini adalah penemu. Misalkan penemu suatu resep makanan, maka dinamakan hak paten. Merek dagang. Merek dagang ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki merek-merek makanan tertentu. Ini adalah merek dagang. Kemudian kalau franchise ini adalah kerjasama antara yang memiliki perusahaan dengan anak cabang. Contohnya
Di Indonesia banyak ya kita kenal dengan KFC, Kentucky Fried Chicken. Ini asalnya dari Amerika. Kemudian orang Indonesia ingin memiliki perusahaan tersebut, maka dia akan mengadakan franchise atau bagi untung atau bagi hasil dengan orang yang memiliki merek dagang tersebut. Yang ketiga adalah leasehold, ya ini adalah sewa gitu ya. Sewa, aktiva tetap yang disewa. Kemudian goodwill, goodwill ini adalah nama baik seseorang atau nama baik perusahaan. Sangat penting nama baik ini di dalam sebuah perusahaan karena akan menentukan nilai di pasaran. Oke, hak cipta seperti yang tadi adalah seorang pencipta lagu. Kemudian hak paten, teknologi untuk selama waktu tertentu melakukan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Hak paten adalah hak penemuan. Hak eksklusif investor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain. Kemudian merek dagang. Seperti halnya hak paten dan hak cipta adalah hak kekayaan intelektual, merek dagang berupa merek yang digunakan pada suatu produk yang diperdagangkan. Franchise ini adalah lisensi yang memberikan penerima waralaba akses pengetahuan bisnis, proses, dan merek dagang milik pemilik waralaba. Leasehold ini adalah aset yang dapat disewakan. Leasehold pada umumnya memberikan keuntungan pada perusahaan sehingga jarang sekali diamortisasi. Contohnya ini adalah investasi dalam bentuk aktiva tetap berupa tanah dan gedung dan mungkin ada kendaraan-kendaraan lain yang disewakan. Goodwill ini adalah nama baik, tidak berwujud tapi melekat pada perusahaan yang dihasilkan dari keterampilan atau pengetahuan manajemen perusahaan dan reputasi yang baik di mata pelanggan. Bagaimana cara perolehan aktiva? Ada beberapa cara dalam perolehan aktiva. Yang pertama adalah membeli, yang kedua ditukar, yang ketiga hibah, yang keempat adalah membangun sendiri. Oke, yang pertama adalah pembelian aktiva. Aktiva pasti dibeli akan mengeluarkan uang. Nah, bagaimana cara mengalokasikannya? Contoh, PTA membeli tanah seharga 160. Tetapi pada kenyataannya tanah tersebut adalah harganya cuma 100 juta. Bagaimana mengalokasikan harga tersebut ke tiga jenis aktiva tetap tersebut? Taksiran harga pasar tanahnya 28 juta, bangunannya 60 juta, equipmentnya 12 juta. Kalau di total ini adalah 100 juta. Bagaimana kita lihat cara mengalokasikan dari harga 160 juta tersebut? Oke, kita lihat harga sesungguhnya dari taksiran nilai tanah, bangunan, dan gedung itu adalah 100 juta. Tetapi pada saat membeli ternyata kita membeli sebanyak 160 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita hitung. Untuk tanah itu adalah 28 juta. Sedangkan total nilai taksiran itu adalah 100 juta. Kalau 28 dibagi 100 itu kali 160 juta itu adalah 44 juta 800. Kemudian untuk bangunan itu adalah nilainya 60 juta. Harga nilai taksirannya adalah 100 juta. 60 per 100 dikali 160 juta, 96 juta. Kemudian untuk peralatan itu adalah 12 juta. Nilai taksirannya adalah 100 juta. 12 per 100 kali 160 juta sama dengan 19 juta 200. Maka total jumlah alokasinya itu adalah 160.000. Yang tadinya harga tanah 28 juta ternyata menjadi 44.800. Bangunan yang tadinya 60 juta menjadi 96 juta. Peralatan yang tadinya 12 juta menjadi 19 juta 200. Inilah cara pengalokasiannya ke dalam jurnal. Yang pertama adalah tanah, kemudian bangunan, peralatan, kreditnya adalah kas. Oke. Dibeli dengan tunai kas sebesar 160 juta. Perusahaan pada tanggal 2 Januari membeli sebuah mesin dengan harga tunainya adalah 100 juta. Pada waktu itu dibayar down payment atau DP, uang muka 35 juta. Sisanya diserahkan wesel yang akan dibayar dengan setengah tahun sebesar 65 juta. Artinya kalau kita membeli sebuah mesin 100 juta, maka debitnya adalah mesin,
kemudian kasnya adalah kredit 35 juta, dan hutangnya adalah 65 juta. Mesin bertambah 100 juta, kas berkurang sebesar 35 juta, hutang bertambah atau not payable sebesar 65 juta. Maka totalnya akan menjadi 100 juta. Oke, inilah jurnalnya. Mesin, not payable ini adalah hutang, kemudian kas, nah, totalnya adalah 100 juta. Kemudian pertukaran aktiva tetap yang sejenis, kendaraan ditukar dengan kendaraan, kemudian pertukaran antara aktiva sejenis dan aktiva tidak sejenis. Kalau sejenis contohnya adalah mesin cuci dengan mesin cuci, tidak sejenis adalah forklift dengan mesin cuci. Kemudian, nah kita hitung pertukaran antara aktiva tak sejenis ini ada penghitungan nanti laba atau rugi. Sebuah mesin dengan kos 4 juta yang telah disusutkan 3.200.000 ditukar dengan mesin baru tidak sejenis dengan harga pasarnya adalah 5 juta, maka perusahaan harus membayar sebesar 3.900.000. Oke, kita perhatikan. Sebuah mesin dengan harga 4 juta yang telah disusutkan 3.200.000 atau dikurangkan nilainya, berarti 4 juta dikurangi 3.200.000 itu adalah, berarti nilai buku sekarang itu adalah 800.000. Kemudian ditukar dengan mesin baru yang tidak sejenis yang harga pasarnya adalah 5 juta. Kalau tadi kita memiliki uang 800.000, kemudian kita nambah uang 3.900.000, kalau kita jumlahkan 3.900.000 ditambah 800 itu adalah menjadi 4.700.000. Sekarang kalau kamu menginginkan barang yang harga 5 juta tetapi kamu membayar 4.700.000, ini untung atau rugi? Berarti ada laba sebesar 300.000, di mana 5 juta dikurangi 4.700.000. Oke, ini contohnya. Oke, kita memiliki kendaraan seharga 4 juta tetapi sudah disusutkan seharga 3.200.000, maka nilainya tinggal 800. Nah, dari harga kendaraan tersebut ternyata kita bisa menukarkan dengan aktiva yang baru dengan harganya adalah 5 juta tetapi kita hanya membayar 3.900.000. Oke. Kita dapat kendaraan baru, kita hanya membayar 3.900.000 dengan menyerahkan kendaraan lama. Berarti kita ada keuntungan sebesar 300.000. Oke, pengaruh transaksinya adalah kas berkurang 3.900.000, mobil lama berkurang 4 juta, akumulasi penyesuaian berkurang 3.200.000, timbul laba pertukaran sebesar 300.000. Mobil baru bertambah 500.000, maka kas berkurang di kredit, mobil lama berkurang di kredit, akumulasi penyusutan di debit, labanya di kredit, mobil barunya di debit. Inilah jurnalnya. Oke. Mobil baru, akumulasi penyusutan, laba penukaran, mobil lama, dan kas. Ini jurnal pada saat transaksi pertukaran kendaraan. Kemudian pertukaran antara aktiva sejenis sebuah mesin dengan kos dengan yang disusutkan 4.600.000 ditukar dengan mesin yang baru yang sejenis yang dimiliki suatu perusahaan yang bergerak pada usaha yang sama. Jurnal yang dibuat adalah, oke. Ini sebuah mesin dengan 700 disusutkan 4.600.000 ditukar dengan mesin baru sejenis. Berarti 7 juta dikurangi 4.600.000 berarti tinggal 2.400.000. Oke. Nah, sejenis nih mesin, kalkulasi penyusutan. Oke, kita lihat 7 juta 4.600.000. Mesin baru, akumulasi penyusutan, mesin lama. Oke, inilah jurnalnya. Mesin barunya tinggal 2 juta, dapat harganya adalah 4.200.000. Akumulasi penyusutannya 4.600.000, mesin lamanya 700 dengan harga yang sama. Membangun sendiri aktiva tetap. Kalau membangun sendiri adalah contohnya gedung atau kantor.
Biaya yang satisfied cost dari aktiva tetap yang sedang dibangun itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan barang tersebut jadi. Aktiva yang diperoleh. Kemudian untuk modal hibah yaitu aktiva yang diperoleh pada modal hibah. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih ada yang belum mengerti diulang-ulang video tersebut. Sampai ketemu di materi sebelumnya. Nah, kemudian nanti untuk materi tugas ada di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.